Ini luar biasa. Allah sendiri yang berkata bahwa Daud itu melakukan segala kehendak Allah. Segala di sana. Bukan satu, segala. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini. Kehendak Allah yang mana? Kita sering dengar, ayo kita melakukan kehendak Allah. Ayo kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Dijawab, itu yang di Alkitab. Yang ditulis di Alkitab. Iya, kehendak Allah yang mana? Allah tidak berkenan kepada kita karena ketaatan dan perbuatan baiknya kita secara pribadi. Banyak orang merindukan untuk hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan juga banyak orang percaya yang rindu hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, mari kita mau lihat kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam Alkitab, ada satu tokoh yang dinyatakan oleh Allah adalah pribadi yang sangat berkenan kepada Allah. Tokoh tersebut adalah Daud. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan ini memberitahu bahwa Daud itu berkenan kepada Allah dan melakukan segala kehendak Allah. Banyak orang berpendapat bahwa Daud berkenan kepada Allah itu karena Daud cepat bertobat. Daud tidak mencari kambing hitam ketika Daud berzina dengan Batsheba. Ada orang berpendapat Daud berkenan kepada Allah karena Daud selalu memuji menyembah Tuhan. Ada juga orang yang berpendapat bahwa Daud berkenan kepada Allah karena Daud mengasihi Tuhan. Tetapi 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi rupanya kita tidak mampu mengasihi Allah sebelum Allah mengasihi kita. Jadi ketika kita mengasihi Allah, tentunya karena kita sudah menerima kasih Allah dahulu. Dilimpahi kasih Allah, merasakan kasih Allah, menikmati kasih Allah, baru kita bisa mengasihi Allah. Daud berkenan kepada Allah justru bukan ketika dia jadi raja, bukan ketika dia sudah tua. Justru Daud berkenan kepada Allah ketika dia masih remaja, ketika kemerah-merahan mukanya, belum menjadi siapa-siapa, hanya sebagai penggembala domba. Daud sudah berkenan kepada Allah. Jadi apa yang menjadi rahasianya Daud berkenan kepada Allah dan diberkati hidupnya oleh Allah? Yang pertama adalah Daud hatinya itu percaya kepada Allah. Jadi kuncinya adalah pada pribadi Allah sendiri, bukan kepada diri Daud. Daud itu percaya kepada Allah bahwa Allah ada. Ibrani 11 ayat 6 berbunyi begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Daud hatinya percaya bahwa ada Allah. Sehingga kita bisa lihat dari perkataannya Daud adalah seorang gembala domba, tetapi dari perkataannya itu membuktikan bahwa dia sangat bergantung kepada Allah, dia sangat percaya kepada Allah. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya ketika dia berjumpa dengan Saul, ketika dia menengok saudara-saudaranya, kemudian kedapatan ada Goliat yang menantang bangsa Israel. Di 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dari perkataan ini kita bisa lihat bahwa Daud, dia percaya kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah ada. Dan Daud bergantung dan mengandalkan Allah.
1 Samuel 16 ayat 7 memberitahu bahwa Allah itu melihat hati. Dan peristiwa 1 Samuel 16 ayat 7 ini adalah peristiwa di mana Daud diurapi menjadi raja. Jadi Daud belum jadi siapa-siapa, tapi Daud berkenan kepada Allah. Mengapa? Hatinya percaya bahwa ada Allah. Hatinya bergantung dan mengandalkan Allah. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi fokusnya bukan pada pribadi Daud, apa yang dia bisa lakukan, apa yang harus dia lakukan, ketaatannya, atau apapun perbuatan baiknya, tidak. Tetapi hatinya mempercayai bahwa ada Allah. Dan hatinya pada akhirnya karena percaya kepada Allah, Daud mengandalkan Allah. Daud bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa Daud itu melakukan segala kehendak Allah. Ini luar biasa. Allah sendiri yang berkata bahwa Daud itu melakukan segala kehendak Allah. Segala di sana. Bukan satu, segala. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini. Kehendak Allah yang mana? Kita sering dengar, ayo kita melakukan kehendak Allah. Ayo kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Dijawab, itu yang di Alkitab. Yang ditulis di Alkitab. Iya, kehendak Allah yang mana? Nah, saya menemukan bahwa kehendak Allah itu di Yohanes 6 ayat 40 berkata begini. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa Sorgawi adalah percaya pada anaknya, yaitu Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 23 berkata, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat ini pun memberitahu bahwa perintah Allah adalah percaya kepada nama Yesus. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, percaya kepada Yesus. Jadi kehendak Allah adalah percaya kepada Yesus. Daud bisa disimpulkan bahwa dia melakukan segala kehendak Allah. Mengapa? Karena dia percaya kepada Yesus. Loh, Tuhan Yesus kan belum lahir pada zaman itu. Ya, di perjanjian lama itu menerangkan Yesus yang terselubung, yang belum dinyatakan. Di perjanjian baru itu adalah menerangkan Yesus yang dinyatakan di sana. Terrealisasi, ada. Jadi dalam perjanjian lama itu sebuah gambaran atau nubuatan nanti di masa yang akan datang. Lahir Yesus sebagai Mesias. Nah, Daud melakukan segala kehendak Allah. Bagaimana caranya hubungannya dengan percaya kepada Yesus? Daud itu rindu memindahkan tabut Allah ketika Daud menjadi raja. Dia rindu memindahkan tabut Allah. Ketika dia menaikkan mazmur-mazmurnya, dia sedang membangun hubungan dengan Allah. Karena dia percaya bahwa Allah ada. Dan ketika dia jadi raja, direalisasikan dengan kerinduan Daud itu adalah memindahkan tabut Allah. Dan ini menyenangkan hati Allah. Mengapa menyenangkan hati Allah? Karena tabut Allah itu adalah gambaran kehadiran Allah. Dan yang terpenting, hal yang terpenting bagi Allah pada saat itu. Dan tabut Allah ini adalah gambaran Yesus. Yesus sebagai tutup pendamaian. Di 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata begini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di tabut Allah itu ditutup dengan tutup pendamaian. Apa yang ada di dalam tabut Allah? Ada 3 benda yang ditaruh di dalam tabut Allah. Yang pertama adalah 2 loh batu. Itu ditaruh di dalam tabut Allah. Dan 2 loh batu ini menggambarkan bahwa manusia tidak mampu menaati perintah Allah secara sempurna. Oh, kita dengan gagah berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, aku mau lakukan perintah-Mu. Yakobus 2 ayat 10 memberitahu, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Firman Tuhan memberitahu ketika kita mengandalkan kemampuan kita untuk menaati perintah Allah secara sempurna, kita tidak bisa.
Kita lakukan semua, hanya sebagian kecil kita gagal semua. Kemudian ada yang namanya tongkat Harun yang ditaruh di dalam tabut Allah. Tongkat Harun ini ditaruh di dalam tabut Allah sebagai gambaran, peringatan, pemberontakan atas otoritas yang ditunjuk oleh Allah. Berapa banyak kita durhaka, berapa banyak kita nabrak otoritas di rumah tangga, di gereja, di dalam kehidupan kita ada otoritas-otoritas dan itu nabrak. Sedangkan firman Tuhan di sana pemberontakan atas otoritas yang ditunjuk Allah. Digambarkan tongkat Daud yang ditaruh dalam tabut Allah. Kemudian ada buli-buli emas yang berisi mana. Ini menggambarkan pemberontakan manusia atas pemeliharaan Allah. Anda bisa bayangkan di sana ada pemberontakan-pemberontakan, ketidakmampuan yang ditaruh di dalam tabut Allah, kemudian ditutup dengan tutup pendamaian. Allah menaruh semua dosa dan pemberontakan kita itu di dalam tabut Allah dan ditutup dengan tutup pendamaian. Inilah kenapa Daud dianggap melakukan segala kehendak Allah. Karena Daud percaya dan menganggap bahwa yang penting bagi Allah itu dianggap penting oleh Daud, yaitu tabut Allah. Dan tabut Allah adalah gambaran Tuhan Yesus. Allah tidak berkenan kepada kita karena ketaatan dan perbuatan baiknya kita secara pribadi. Allah berkenan kepada kita karena Yesus, karena darahnya tercurah untuk kita. Jadi, rahasia Daud berkenan dan melakukan segala kehendak Allah itu menjadi rahasia kita untuk kita jadi berkenan dan diberkati Allah. Rahasia Daud itu menjadi rahasia kita, yaitu apa? Rahasia hidup berkenan kepada Allah dan diberkati Allah adalah saat kita percaya dan menerima Yesus. Mengapa kita percaya dan menerima Yesus menjadi berkenan dan diberkati Allah? Karena Allah berkenan kepada kita ketika Allah melihat kita, Dia melihat Yesus dan darahnya yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Allah memberkati kita karena Yesus. Jadi Bapak Ibu bersyukur ketika kita percaya dan menerima Yesus, itulah titik awal di mana kita diberkati Allah. Itulah titik awal di mana Allah melihat kita dan kita berkenan kepadanya. Maka dari itu Dia memandang kita anaknya yang dikasihi. Amin.